Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Pasti sehat. Saya yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan luar biasa untuk Bapak Ibu Saudara saat ini. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di kesempatan ini, di kali ini dalam ibadah Pom Yahya. Kali ini bertepatan dengan ulang tahun Pom Yahya yang ke-24 yang telah berlangsung bulan Agustus kemarin. Puji syukur pada Tuhan, kita patut bersyukur karena kita boleh ada dan saat ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya karena penyertaannya sempurna, karena kebaikannya pada kita. Mari kita bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Dia yang layak dipuji, karena Dia yang layak disembah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat keberadaan kami sampai saat ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh bersama, walaupun Tuhan saat ini kami boleh melakukannya dengan online. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebaikan demi kebaikan Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami rasakan setiap penyertaan-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kasih setia-Mu tidak pernah lepas. Penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa saat ini kami mau datang kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk memuji. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Nikmatilah setiap pujian kami Tuhan. Nikmatilah setiap ibadah kami Tuhan ini. Ya Yesus. Mari Bapa, kami yakin dan percaya setiap pujian dan penyembahan ini hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ya Allah, ya Raja. Engkau yang layak, Engkau yang patut terima pujian dari kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau melawat kami. Engkau yang hadir dalam seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan berpesta, kami akan menikmati sukacita daripada-Mu Tuhan. Bersama Engkau, semuanya akan sukacita penuh, hanya di dalam nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jalan gunung batunya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, berkat kemurahan-Mu, sehingga Pom Yahya sampai saat ini tetap ada, tetap berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Berkat kemurahan-Mu Tuhan melingkupi kami semua, anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan, ya dan ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya, Thank you, Lord. Kita mau siapkan hati kita masing-masing. Tundukkan hatimu. Bawa Yesus masuk dalam hatimu. Salam sejahtera dan apa kabar? Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan yang luar biasa akan selalu menyertai kita. Hari ini sekalipun kita dengan jarak yang jauh, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dan kuasa Tuhan sanggup bekerja. Saya rindu untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama dan kita percaya dimanapun kita berada, di rumah kita, mungkin lagi di jalan atau dimanapun kita sedang menyaksikan siaran online ini,
Mari kita buka hati kita dan kita beribadah bersama-sama. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan mengalir. Mujizat sedang terjadi. Bahkan saat firman Tuhan disampaikan, Alkitab mencatat disembuhkanlah setiap umatnya. Saat ini sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah, Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada buat kami. Dan kami tetap akan menyembah-Mu dan meninggikan Engkau, Tuhan. Demi nama Yesus yang luar biasa. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan bersama. Bapakku yang baik, Engkau yang ku lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Nyanyikan bersama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, Kau El Shaddai, oh, Kau Shaddai. Haleluya. Makasih Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku
sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. 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 Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For elders and lay, we will sing your praise. Oh Lord our God. Sama-sama nyanyikan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For elders and lay, we will sing your praise. Oh Lord our God. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertakhta. Oh God, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa.
Engkau Tuhan yang hebat, yang kami tinggikan Tuhan. Namamu kami sanjung tinggi, dan kami tidak akan berhenti untuk menyembah-Mu, Tuhan yang dahsyat. Demi nama Yesus, haleluya. 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 Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak untuk disembah. Hari ini saya ingin bagikan tentang betapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang masih berkuasa, Tuhan yang sungguh luar biasa. Firman Allah berkata kalau ketika Yesus naik ke surga, kita beberapa waktu merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Dan ketika dia naik ke surga, kita mencatat dia tangannya dan melepaskan berkat buat setiap kita, umat-umatnya. Bahkan firman Allah berkata, dia juga menyatakan bahwa dia memberikan kuasa kepada setiap anak-anak Tuhan. Sebab itu saya percaya sekali bahwa kuasanya masih bekerja sampai hari ini. Bagi siapa saudara? Bagi orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang mempercayai bahwa kuasanya masih ada, masih bekerja. Bahkan kita tahu bersama firman Allah berkata bahwa bagi orang yang percaya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah kita lihat. Habakuk katakan dalam kitab Habakuk dikatakan, engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat yang belum pernah engkau lihat. Dan engkau akan menjadi tercengang-cengang melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, firman Allah berkata di dalam Mazmur 30 ayat 6. Berkata seperti ini, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, minta, dan engkau telah menyembuhkan aku, saudara. Di sini Daud berkata bahwa kepadamu aku berteriak dan minta. Kenapa dia berteriak kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa di bawah kolong langit ini ada kekuatan kuasa yang luar biasa. Daud itu hanya seorang pribadi yang sangat sederhana, seorang penggembala kambing domba. Pada zaman dulu dikatakan orang yang mengembalakan kambing domba itu biasa mereka orang yang lebih muda, saudara. Sedangkan orang yang lebih berusia, mereka mereka melakukan sesuatu yang lain. Tapi orang yang masih muda dikatakan mereka mengembalakan kambing domba. Dan pada zaman dulu orang yang mengembalakan kambing domba itu adalah orang yang tidak terlalu dianggap, saudara. Jadi sedikit diremehkan, saudara, pada zaman itu, saudara. Dan firman Allah berkata Daud adalah orang sederhana, tapi dia boleh mengangkat wajahnya dan memandang ke langit dan berkata betapa mulia engkau, betapa ajaib engkau, saudara. Jadi tidak peduli siapa kita, dengan orang-orang yang mungkin kita memiliki pikiran-pikiran yang sederhana, kita tidak terlalu banyak tahu tentang hal-hal yang luar biasa, tapi kita adalah anak-anak raja, yaitu orang-orang yang biasa, tapi ada di tangan Allah yang luar biasa. Sebab itu saudara, siapapun kita memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa. Dan seperti Daud berkata, saat aku berteriak minta tolong kepadamu, engkau menjawab aku dan menyembuhkan aku. Saudara, firman Allah berkata bahwa dia mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan, Tuhan itu sanggup melakukan, kuasanya yang dahsyat itu masih bekerja sampai hari ini. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, ada banyak kisah yang kita tahu bersama dalam Injil, di mana Yesus berjalan berbuat baik, dia berkeliling menyembuhkan orang, saudara, menolong, bahkan orang-orang yang sakit pun dikatakan terikat dengan roh jahat pun. Saudara, itu di Gadara itu ketika Yesus mendarat setelah dia melewati gelombang yang besar bersama dengan murid-muridnya, saudara. Dan kemudian begitu mereka nyampe di seberang, yaitu di daratan, dan mereka bertemu dengan orang yang dikatakan kerasukan roh jahat, saudara. Dan saudara, ketika orang ini kerasukan roh jahat ini berjumpa dengan Tuhan, dia tahu, dia katakan, apa urusanmu Yesus dengan aku? Saudara, karena pada firman Allah berkata bahwa iblis pun tahu tentang Tuhan. Dan dia gemetar, saudara. Jadi artinya, saudara, bahwa kalau jika kita anak-anak Tuhan dan nggak ngerti bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan nggak takut dan nggak gemetar, artinya kita kalah level dengan iblis, saudara. Karena dia tahu bahwa kuasa daripada Yesus itu luar biasa. Sehingga dikatakan, kenapa ada apa urusanmu kamu dengan aku, dikatakan. Dan dia tahu bahwa ada kekuatan kuasa yang luar biasa. Dan pada saat itu juga, saudara, kuasa roh jahat itu dibebaskan dari orang ini. Dan orang ini mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan saudara, firman Allah berkata,
Dan pada saat itu Yesus berjalan berkeliling berbuat baik, saudara. Karena firman Allah berkata dia berjalan bertemu dengan begitu banyak orang. Dan saudara, bahkan ketika dia lagi melewati setiap kampung, ada orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus, saudara. Jadi tidak semua orang yang mengikut Yesus yang mengalami perjumpaan yang luar biasa. Saudara ingat ada perempuan yang pendarahan bertahun-tahun, saudara, belasan tahun dikatakan, saudara, firman Allah berkata. Tapi kemudian dia mengikut Yesus dari belakang karena dia mungkin sungkan terlalu banyak orang, dan dia katakan bahwa dia berusaha untuk menjama ujung dari jubah Yesus. Padahal saudara, orang yang pendarahan bertahun-tahun, belasan tahun, itu dia sudah tidak punya tenaga sama sekali. Tapi firman Allah berkata dia menaruh kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Sehingga sekalipun ada banyak tantangan, ada murid-murid yang melarang setiap orang yang ingin mendekat kepada Yesus. Saudara, tapi wanita ini mungkin dia terseok-seok, tapi dia berusaha dengan begitu banyak orang yang bersama-sama, tapi dia ingin dan dia punya iman bahwa asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh, saudara. Ujung jubahnya. Saudara lihat, jadi kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita memandang kebesaran Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Tapi kalau kita membatasi kuasa Tuhan, saudara, tidak akan pernah terjadi mujizat kesembuhan. Tidak akan pernah terjadi pemulihan. Orang-orang diselamatkan. Ataupun setiap kita mengalami perubahan demi perubahan hidup, tidak akan pernah terjadi. Karena firman Allah berkata bagi orang yang percaya, dia melakukan keajaiban yang luar biasa. Nah, saudara, firman Allah berkata, dan wanita ini menjama ujung dari jubah Yesus, saudara. Dan apa firman Allah berkata? Yesus berkata, siapa yang menjama aku? Karena dia merasakan ada kuasa yang keluar. Jadi tidak semua orang yang berbondong-bondong yang akan mengalami kuasa Tuhan. Buktinya apa? Kalau kita baca dalam Injil dan kemudian Yesus berkata seperti itu, dan murid-muridnya berkata seperti ini, menjawab apa yang Yesus tanyakan. Dia katakan, kamu lihat ini banyak orang yang berbondong-bondong, berdesak-desakan. Tapi Yesus mempercayai bahwa ada kuasanya yang keluar. Kepada siapa? Kepada orang yang meresponi, yang memiliki iman, yang mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu masih ada. Dan wanita ini dengan ketakutan dia datang menghampiri Yesus dan bersujud, dan dia katakan, aku mempercayai bahwa kuasa dengan kujama jubah, ujung jubah, aku telah disembuhkan. Saudara, wanita ini mengalami perjumpaan, mengalami pemulihan, dan mengalami pengalaman yang luar biasa. Di tengah semua tantangan apapun, di tengah semua ketidakmungkinan, karena dia pasti harus menerobos begitu banyak orang yang mendekati Yesus. Tapi iman itu bisa menerobos semua ketidakmungkinan, saudara. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita tidak ada dasar untuk berharap. Sesuatu yang kita tidak melihat dengan mata pandangan kita nggak ada, tapi kita percaya. Demikianlah ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itu masih bekerja. Dan firman Allah berkata, saudara, meneguhkan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi katakan mau, dia menyembuhkan semua orang. Tapi kemudian balik lagi, tergantung ketika kita percaya, maka kuasanya itu akan terjadi atas kehidupan kita, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Belajar berseru seperti Daud. Aku berteriak kepadamu, minta, dan engkau telah menyembuhkan aku, saudara. Setiap kita diberikan kesempatan, diberikan kehormatan untuk boleh berseru dan meminta kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa mintalah engkau akan diberikan, ketuklah pintu akan dibukakan, carilah kita akan mendapatkannya. Saudara, banyak di antara kita kadang kita merasa nggak berani untuk meminta, nggak berani untuk berseru, saudara. Berseru itu, saudara, boleh mungkin diibaratkan ketika saudara yang benar-benar sepakat untuk yakin untuk meminta kepada Tuhan, dan saudara memiliki satu keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Seperti saudara meminta sesuatu dan memang sudah tidak ada jalan sama sekali. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, iman kita akan bangkit karena sudah tidak ada pengharapan sama sekali, sudah tidak ada jalan sama sekali. Sebab itu saudara, miliki keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Dan mulai belajar berseru, mulai belajar menyembah, mulai belajar mempercayai, dan mulai belajar berteriak di dalam doa-doa kita, di dalam pengharapan kita, saudara. Dan saya percaya ketika kita percaya, kita berseru, kita berteriak minta,
saudara akan melihat kuasanya tidak pernah berubah, saudara. Dan apa yang kedua yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, yang kedua yang kita perlu lakukan, yaitu kita perlu mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur itu kalau boleh disederhanakan, ketika saudara mengucap syukur, artinya saudara mulai membalikkan keadaan yang ada. Jadi ketika kita berdoa dan belum ada jawaban, keadaan masih sama, saudara yang sakit masih tetap sakit, saudara harus memulai membalikkan keadaan dengan mengucap syukur. Mengucap syukur artinya kita sepakat dengan surga. Karena di surga hanya ada pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Dan kita mulai membalikkan keadaan dengan mengucap syukur, saudara akan melihat bukan kita yang berperang melawan setiap pekerjaan musuh, setiap menghadapi setiap masalah, tapi Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dia yang akan memberikan kita kemenangan dan kekuatan yang luar biasa, saudara. Ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat bahwa Tuhan sedang menjawab doa kita. Mengucap syukur itu kalau boleh disederhanakan, saudara, seperti ketika ada seorang anak yang dia meminta mungkin dibelikan sepeda oleh ayahnya, dan ayahnya berjanji kepada dia akan membelikan, saudara. Tapi kemudian dia mulai berkata kepada ayahnya, Pak, terima kasih untuk sepedanya nanti ya. Papa janji, Papa mau kasih. Terima kasih, Pak. Saudara, kalau ulang-ulang seperti itu, saya percaya ayahnya tidak akan tahan untuk segera memberikan sepeda itu. Sama ketika kita sudah berseru kepada Tuhan, kita sudah meminta kepada Tuhan, jangan lupa untuk berterima kasih. Berterima kasih artinya kita sedang berkata bahwa Engkau sanggup, Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kita sedang mengucapkan kata-kata iman. Lewat apa? Ucapan syukur, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara, Daud dia tahu mengucapkan perkataan-perkataan iman. Siapa Allahnya? Siapa Tuhannya, saudara? Dia katakan seperti ini, saudara. Dalam 2 Samuel, dalam firman Tuhan 2 Samuel 22 ayat 2 sampai ke 3. Dia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan dan masih banyak yang lain. Saudara, Daud, dia berani mengucapkan perkataan itu. Padahal banyak kali dalam Mazmur kita baca dia dikejar-kejar oleh musuh. Tapi dia mulai membalikkan keadaan dengan berhenti meminta dan mulai mengucap syukur dan mulai membayangkan kebesaran Allah. Dia mulai mengucapkan perkataan iman. Engkau pertahananku, engkau gunung batuku, engkau perlindunganku. Dia katakan engkau perisaiku, engkau tanduk keselamatanku, engkau tempat pelarianku. Sehingga saudara, orang yang menaruh kepercayaan seperti saya katakan tadi, Bapa akan menyatakan kuasanya, saudara. Karena dia melihat bahwa kita sebagai anak mempercayai dia dan mempercayai siapa Tuhan kita itu, saudara. Dia bukan hanya menyembuhkan, dia bukan hanya menjawab doa, tapi dia perisai kita, dia perlindungan kita. Sehingga penting untuk kita mengucap syukur dan mulai membalikkan keadaan dengan mengucapkan perkataan-perkataan iman yang ada di dalam firman Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata yang terakhir, saudara, apa yang kita harus lakukan sehingga kita mempercayai bahwa kekuatan kuasa Tuhan itu masih ada dan masih bekerja, saudara. Yaitu ketika kita mempercayai bahwa kekuatan itu sedang bekerja, saudara. Ada doa yang kita doakan itu langsung dijawab. Ada yang belum dijawab, tapi yang perlu kita yakini yaitu kita mempercayainya itu sudah terjadi, saudara. Karena kenapa kita perlu mempercayai bahwa sudah terjadi? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, saudara. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup dan sedang bekerja. On the way, saudara. Ketika kita menyembah dia, ada kuasa memulihkan dan menyembuhkan. Dan kemudian kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan siapa Allah kita. Because who you are, siapa Allah, karena saya percaya siapa engkau Tuhan, dan itu yang akan terjadi. Engkau perlindunganku, engkau Jehovah Jireh, engkau yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan aku, dan itu yang akan kemudian terjadi. Karena firman Allah berkata bahwa apa yang kita percayai itu yang akan Tuhan lakukan. Bilangan 14 ayat 28. Dan firman Allah berkata apa yang dilakukan, satu yang kita perlu lakukan yaitu suatu keyakinan yang teguh bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa.
Tuhan sedang bekerja dan sudah melakukannya. Kenapa? Karena kita bukan memiliki Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit. Jika Dia bangkit, ada hari esok, ada pengharapan di antara setiap kesulitan yang kita alami. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, padahal ini Ayub masih Ayub yang ke pasal ke-19. Itu masih di saat-saat dia juga masih struggle, saudara. Tapi dia mulai mempercayai dan mulai menengadah wajahnya di tengah semua himpitan yang sulit yang kita tahu bersama Ayub melewati. Dia anak-anaknya semuanya mati, saudara. Bahkan semua kekayaannya habis. Bahkan dihina oleh istrinya, ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi Ayub mempercayai bahwa penebusnya itu bangkit. Penebusnya itu hidup. Dan kemudian dia mulai melihat, ketika dia mempercayai dan akan ada waktunya, apa yang kita percayai akan menjadi kenyataan. Karena firman Allah berkata bahwa hidup orang benar itu karena iman, karena keyakinan, karena sesuatu dasar yang tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita yakin ada dasar itu. Dasar itu misalnya saudara, ketika saudara berdiri di atas pasir, itu ketika kita mungkin memakai sepatu yang ada haknya kalau kita perempuan, itu akan masuk ke dalam. Karena dia tidak memiliki dasar yang kokoh. Tapi ketika kita berdiri di atas batu atau di atas sesuatu yang keras, saudara, kita pakai sepatu hak tinggi pun itu tidak akan masuk ke dalam. Karena itu bukan pasir di atasnya. Tapi ada dasar yang kuat, dasar yang teguh. Dan firman Allah berkata, Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Sebab itu jangan pernah digoyahkan, jangan pernah dikalahkan oleh musuh. Jangan pernah diintimidasi ketika iblis mulai berkata, oh kamu gak akan sembuh, oh anak-anak kamu akan susah terus, oh kamu tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita lawan itu seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita mulai berdoa berseru, kita mulai bersyukur membalikkan keadaan, kita mulai mengucapkan perkataan-perkataan siapa Allah kita, dan kita mulai mengaktifkan iman kita dengan berdiri atas janji Allah dan mempercayai bahwa penebus kita hidup dan Dia sudah melakukan, Dia sudah bangkit. Artinya Dia sudah berperang ganti kita. Dia sedang on the way menjawab kita, dan kita percaya dimanapun kita berada, mujizat sedang terjadi, kesembuhan sedang terjadi. Dimanapun Anda berada, percayai apa yang kita sedang gumuli, apa yang sedang kita hadapi, jalan tertutup kah itu, kesulitan kah itu, sakit penyakit kah itu, ketakutan kah itu, himpitan-himpitan musuh dari tekanan-tekanan yang kita hadapi setiap hari kah itu, ataupun kekurangan kah itu, kekecewaan kah itu, saudara. Alkitab mencatat kita memiliki penebus yang hidup, yang akan bangkit dari maut. Dimanapun kita berada, mari dalam ibadah yang singkat, lewat praise and worship, healing worship, dan lewat firman Tuhan yang sederhana, saya rindu untuk kita memantapkan iman kita, untuk kita seperti Ayub berkata, aku tahu bahwa penebusku hidup dan Dia akan bangkit dari maut. Dan kita percaya Yesus sudah bangkit dari maut. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama nyanyikan lagu ini. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Jadi berarti sebab Yesus hidup. Berapa di antara ibu-ibu sekalian hari ini kita rindu untuk sepakat berdoa? Ada di antara saudara yang sedang sakit, yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di tengah keluarga, apapun itu saudara. Izinkan Tuhan yang luar biasa, yang berjalan berkeliling berbuat baik, dan dikatakan menyembuhkan, memulihkan, membebaskan. Izinkan Tuhan yang sama juga bekerja pada saat ini. Hari ini kita hanya lewat media yang mati, tapi izinkan Roh Allah yang luar biasa, yang dahsyat itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri kita di dada. Apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita sedang alami hari ini, datang kepada Tuhan, mulai berseru, mulai meminta, dan dengan keyakinan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup, Tuhan yang luar biasa. Dan kedua, jangan lupa untuk mengucap syukur, karena ucapan syukur kita sedang membalikkan keadaan dan mengizinkan Tuhan yang besar. Dia Allah kubu pertahanan kita, Dia kota benteng kita, perisai kita. Dia Allah yang dahsyat, dan kebesarannya itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa saudara, ketika kita mempercayai bahwa Allah kita hidup, Allah kita besar, miliki iman yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yang tidak ada kesulitan apapun, krisis apapun yang dapat mungkin membuat iman kita runtuh. Kita boleh menghadapi masa sulit, kita boleh ada dalam ketakutan, dalam mungkin kekhawatiran berkepanjangan, tidak tahu jalan seperti apa, tapi mari miliki iman. Artinya iman kita berdiri di atas satu keyakinan bahwa memiliki Tuhan yang luar biasa itu lebih dari cukup. Dan mari saat ini, mari angkat tangan kita bersama-sama, kita percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, mulai berdoa, mulai berseru. Kami percaya ada banyak kali saya melihat lewat media mujizat terjadi. Lewat doa-doa, lewat media kesembuhan mengalir. Ada saya banyak kali melihat ada orang-orang yang mengalami jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Mari angkat tangan kita, angkat iman kita, angkat suara kita. Hamba berdoa demi nama Yesus. Apapun yang menjadi keperluan kita lewat ibadah healing worship saat ini, kami minta kekuatan kuasa yang dahsyat itu turun. Engkau kubu pertahanan kami, Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami minta mujizat-Mu sedang mengalir saat ini. Kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Setiap apapun yang hari ini tidak ada jalan, saat ini juga Tuhan buat jalan, karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hamba berdoa, jika ada di antara kami yang mengalami masalah-masalah yang sulit, kesendirian, kekecewaan, ketakutan, kebimbangan, hamba berdoa biar bangkitkan iman mereka untuk mempercayai bahwa penebus mereka hidup. Hamba berdoa biar mujizat, sign and wonders mengalir saat ini juga terjadi. Dan kami yakini, kami ucapkan syukur sudah terjadi di dalam nama Yesus Kristus yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah. Nama Yesus yang pulihkanku, nama Yesus yang pulihkanku, nama Yesus yang pulihkanku. Amin. Maju terus buat Tuhan. Keep the faith. God bless you. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan menguatkan iman kita semuanya. Bahwa sekali lagi kita dikuatkan, sekali lagi kita dimampukan Tuhan untuk melewati ini semua. Dan pasti berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Sebagai ucapan syukur, mari dengan sukacita kita memberi yang terbaik untuk Tuhan
Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahannya melalui transfer ke nomor rekening yang tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bahwa Tuhanlah penolong yang setia dalam hidup kita masing-masing. Kita yakin dan percaya ke depan kita boleh melalui hari-hari kita dengan penuh sukacita dan yakin dengan harapan bahwa Tuhan selalu ada di samping kita semua. Amin, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Allah telah disampaikan kepada kita hari ini. Hidupilah kebenaran ini dan kebenaran itu akan menghidupi kita melewati masa-masa pandemik yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi satu yang kita tahu bahwa Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang sanggup membuktikan kasih setia dan penyertaannya yang sempurna di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. God's inclusion. Penyertaannya yang sempurna itu yang memampukan kita untuk tetap bersukacita dan bersyukur untuk menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang kita untuk mengangkat hati kita kepada Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kita di dalam tuntunan dan penyertaannya yang sempurna. Dan kita akan berdoa menyerahkan bangsa, negara, bahkan sekolah yang kita cintai ini. Yayasan
Pendidikan Kristen Yahya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Allah yang sudah Engkau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu Pastor Jacqueline Selos. Memberkatilah hamba-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Memberkati keluarganya, suami dan anak-anaknya. Haleluya. Dan kesempatan ini kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya bahwa bangsa dan negara ini ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau sementara mengerjakan pertobatan terjadi di tengah-tengah masa pandemik ini. Dan kami terus berdoa, biarlah roh pertobatan itu terjadi sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Yayasan Pendidikan Kristen Yahya. Kami bawa pimpinan-pimpinan, setiap karyawan yang ada di dalam Yayasan Pendidikan Kristen Yahya ini. Biar roh takut Tuhan turun bagi mereka. Kepada setiap para pemimpin, memiliki visi yang datangnya daripada Tuhan untuk membawa sekolah ini menjadi berkat di kota Bandung ini. Haleluya. Melalui kepemimpinan mereka, anak-anak didik ini menjadi anak-anak yang tangguh, berkarakter unggul, cinta Tuhan, rendah hati, dan bertumbuh di dalam roh takut akan Tuhan. Mereka memiliki kecerdasan dan kepintaran. Oleh karena sekolah ini menghidupi kebenaran firman Allah. Haleluya. Memberkati setiap guru-guru yang mengajar ya Tuhan. Biarlah mereka tidak hanya mengajar, tetapi mereka menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi setiap anak didiknya. Haleluya, haleluya. Dan hamba terus berdoa bagi persekutuan orang tua murid POM Yahya ini. Memberkati setiap pengurus yang sudah berkarya di dalam pelayanan ini. Roh hikmat dan kebijaksanaan, visi daripada Tuhan untuk terus membawa pelayanan ini di dalam rancangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga dan terimalah segala berkatnya. Haleluya. Dengar, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah diperdengarkan kepadamu hari ini dan melakukan dengan setia setiap perintah dan ketetapannya, maka Tuhan Allahmu akan memberkati kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil, bahkan dimultiplikasikan, dipenuhi lumbung-lumbungmu agar melimpah ruah untuk memberkati setiap orang yang ada di sekelilingmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, di masa-masa pandemik ini, covering darah Yesus yang sempurna menutup, membungkus setiap keluarga lepas keluarga, sehingga mereka tetap sehat, mereka tetap kuat untuk menatap hari esok. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah segala berkatnya. Aku berdoa, anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus tinggal terus menyertai, memimpin, memberi kekuatan, penghiburan, sukacita, damai dan sejahteranya tinggal melingkupi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan kita bersama-sama berkumpul di dalam kemuliaan-Nya, memuji dan menyembah Dia, memberikan segala hormat, pujian, kebesaran dan kejayaan bagi Dia, segala puji-pujian. Haleluya, haleluya. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan berkata bersama-sama, amin.
Bagi Dia segala puji-pujian. Haleluya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pom Yahya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perayaan HUT Pom Yahya yang ke-24. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan ulang tahun Pom Yahya. Kita akan sama-sama meniup lilin sebagai ucapan syukur kita atas bertambahnya usia Pom Yahya yang kita kasihi. Mari sama-sama berhitung. 1, 2, 3. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Shalom, Bapak Ibu anggota POM Yahya yang saya hormati. Pada kesempatan yang indah ini, saya atas nama pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Yahya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 bagi POM Yahya. Seperti kita ketahui bersama, saat ini perubahan-perubahan terjadi dengan sangat cepat di segala bidang, termasuk juga di dunia pendidikan. Dan untuk itu, Sekolah Kristen Yahya juga terus mengikuti perubahan yang ada dan selalu meningkatkan kualitas. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian terhadap Yahya, dan juga terima kasih atas kerjasamanya untuk terus memajukan pendidikan bagi putra-putri penerus bangsa di Indonesia, khususnya di Yahya. Semoga kebersamaan kita dapat terjalin dengan lebih akrab lagi. Untuk itu saya ingin memberi sebuah pantun. Siswa-siswi Yahya tuturnya halus, juga berprestasi menunjukkan karya. Semoga POM Yahya maju terus dan selalu smart bersama Yahya. Dirgahayu POM Yahya. Shalom, saya Ibu Lili, Direktur Sekolah Kristen Yahya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 untuk POM Yahya. Sukses selalu. Semoga pelayanan POM Yahya semakin berkualitas dan menjadi pembawa kabar baik tentang Sekolah Kristen Yahya, baik di lingkungan Yahya maupun di lingkungan masyarakat. Tuhan memberkati. Perkenalkan saya Bapak Yoyo Martin selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Yahya Bandung mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 bagi POM Yahya. Semoga POM Yahya semakin berkembang menjadi wadah bagi para orang tua, siswa-siswi SMPK dan SMK Yahya untuk sama-sama bergabung, memuji dan menyembah Tuhan. Melalui kesempatan ini pula saya ingin menginformasikan bahwa Sekolah Kristen Yahya saat ini tengah membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Kiranya Bapak Ibu orang tua POM dapat turut membantu kegiatan promosi Sekolah Kristen Yahya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Kami, staf pengajar dan karyawan SMP Kristen Yahya mengucapkan selamat ulang tahun POM yang ke-24. Kiranya dengan bertambahnya umur, POM Yahya semakin jaya, semakin dikenal, dan juga semakin bisa bekerja sama dengan kami di sekolah. Sekali lagi, saya Ibu Ferry Diana Susanti, selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Yahya, dan juga segenap guru dan karyawan mengucapkan selamat ulang tahun POM yang ke-24. Tuhan memberkati. Shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat ulang tahun buat Persekutuan Orang Tua Murid Yahya atau POM Yahya. Semoga semakin berkembang, semakin menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi warga sekolah Yahya. Dan yang kedua, semakin terjalin kerjasama yang baik, yang sinergis antara pihak sekolah dengan POM Yahya. Sekali lagi, selamat ulang tahun buat POM Yahya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun yang ke-24 untuk POM Sekolah Kristen Yahya. Semoga di ulang tahun yang ke-24 ini POM Sekolah Kristen Yahya semakin maju, semakin kompak, dan semakin sukses. Tentu saja dengan adanya POM Sekolah Kristen Yahya ini, kami sangat berharap bahwa POM Sekolah Kristen Yahya bisa membantu Sekolah Kristen Yahya dalam memperkenalkan Sekolah Yahya ke masyarakat umum yang luas, sehingga Sekolah Kristen Yahya lebih dikenal oleh masyarakat. Dan pada akhirnya banyak siswa yang masuk ke Sekolah Kristen Yahya. Di samping itu, kami berharap juga POM Sekolah Yahya ini bisa menjadi filter, bisa menjadi jembatan, dan bisa menjadi mitra bagi sekolah, menjadi jembatan bagi orang tua dan sekolah. Untuk itu, kami juga merasa sangat berterima kasih kepada para pengurus POM Sekolah Kristen Yahya ini yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kami ucapkan selamat juga untuk para orang tua semua. Semoga kita semakin sukses, semakin maju, dan semakin jaya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat ulang tahun untuk POM Yahya yang ke-24. Biarlah di ulang tahun
ke-24 ini terus menjadi berkat ya. Saya mewakili guru-guru SMP Kristen Yahya. POM Yahya semakin kompak dan semakin dipakai Tuhan lebih lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Papa Mama, untuk Bapak Ibu yang sudah bekerja sama dengan baik dan sudah mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di Sekolah Kristen Yahya ini, khususnya di SMP Kristen Yahya. Dan biarlah kiranya tali silaturahmi tetap ada di antara kita semuanya, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, ya. Terus menjadi berkat dan diberkati untuk menjadi berkat. God bless you semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Dear the wonderful Yahya Parent Association or POM Yahya, we wish you a happy 24th anniversary. 24 beautiful years filled with lasting contribution and great memories of togetherness. So, please, stay blessed, stay in bliss. Lots of love for POM Yahya. Selamat ulang tahun POM Yahya ke-24. Kami percaya POM Yahya akan semakin menjadi alat kerajaan Tuhan bagi Sekolah Kristen Yahya, Bandung, bahkan Indonesia. Tetap semangat Bapak Ibu dalam pelayanannya dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. God bless you POM Yahya. Kami, keluarga besar Uner KBTK Kristen Yahya, mengucapkan Happy Anniversary POM Yahya. Semakin menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kami, Security Yahya, mengucapkan selamat ulang tahun POM Yahya yang ke-24. Semoga selalu kompak dan maju, serta selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Sukses! Selamat ulang tahun buat POM Yahya yang ke-24. Jadi terus! Selamat ulang tahun POM Yahya yang ke-24. Tuhan Yesus pakai POM Yahya jadi berkat dan sarana untuk orang tua murid Yahya maupun sekolah lain untuk bertumbuh dalam iman percaya pada Tuhan Yesus, sehingga mempunyai hikmat Tuhan di dalam mendidik putra-putri. Melalui pendidikan Kristen Yahya, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus berkati juga para pengurus POM Yahya untuk melayani dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Selamat ulang tahun POM Yahya ke-24. Syukuri yang sudah lewat, syukuri yang akan kita hadapi, maka akan selalu semangat. Jaya terus. Saya Lita Zer mengucapkan selamat ulang tahun untuk POM Yahya yang ke-24. Semoga sinergi antara sekolah dan para orang tua murid akan terus menghasilkan generasi bintang, generasi yang menjadi kebanggaan keluarga, juga menjadi berkat untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saya Niko Sihan ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk POM Yahya yang ke-24 tahun. Semoga panjang umur dan semakin baik dalam berbagai pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat POM Yahya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan Yesus sudah menolong dan sudah menyertai perjalanan pelayanan persekutuan orang tua murid Sekolah Kristen Yahya. Hari ini
Saya James Tuhumuri dan istri. Saya Els. Kami mengucapkan Selamat ulang tahun Pom Yahya yang ke-24. Tetap bersinar, tetap berdampak dimanapun Anda berada. Love God, love people, God bless you. Selamat ulang tahun Pom Yahya yang ke-24. Tahun ini begitu istimewa karena dirayakan secara online. Ibadah rutin pun secara Zoom. Kita berdoa Pom Yahya menjadi komunitas yang terus bertumbuh dan berkembang. Komunitas orang tua murid dan alumni yang berpusat kepada Kristus dan berdampak bagi sesama. Love you Pom Yahya, God bless you. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Mengagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah.